Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik semuanya, selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Baik, sebelumnya sudah sarapan di sini tadi? Sudah Ibu. Oh, ada yang belum ya? Usahakan besok sebelum pergi sarapan dulu ya. Baik Ibu. Oke, sebelum kita memulai kegiatan kita pagi kali ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa dulu. Ada di sini yang mau berdoa? Bu. Oke, silakan. Baiklah, sebelum kita melakukan kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada Ananda yang sudah memimpin doanya. Baik, langsung saja. Apakah Ananda semua sudah siap? Siap Ibu. Oke, baik. Baiklah anak-anak, sebelumnya di sini ada yang sudah tahu apa tujuan kita di sini? Oke, baik. Di sini Ibu mengumpulkan kalian semua untuk melakukan kegiatan konseling kelompok. Nah, sebelumnya udah yang pernah dengar belum apa itu konseling kelompok? Belum ya? Baik, dijelasin dulu sebentar ya. Jadi konseling kelompok ini adalah suatu layanan dalam BK. Nah, di sini tujuannya untuk membantu anak-anak sekalian untuk berkomunikasi dan memberikan tanggapan ataupun ide-ide. Dan nantinya nanti kita akan melakukan diskusi dan di antara anak-anak semua nanti memberikan sebuah permasalahan yang anda rasakan dan nanti kita sepakati yang mana permasalahan yang akan kita bahas. Baik, semuanya sudah mengerti? Mengerti Ibu. Oke, baik. Sebelumnya di sini anak-anak semua apakah ada unsur keterpaksaan dalam mengikuti kegiatan ini? Tidak Bu. Baik. Semua dalam sukarela ya? Ya Bu. Oke, baik. Sebelumnya Ibu harap anak-anak semua dapat aktif dalam melakukan kegiatan ini dan juga terbuka untuk melakukan kegiatan ini. Maka dari itu nantinya ketika kita melakukan diskusi, apabila adanya info pribadi yang bersifat privasi, Ibu harap anak-anak semua bisa merahasiakannya dan cukup tahu ataupun tidak memberikan informasi di luar kegiatan kita ini. Sudah mengerti semuanya? Mengerti Bu. Oke, baik. Di sini Ibu sebagai pemimpin kelompok dan kalian semua sebagai anggota kelompok. Baik, sebelumnya tentunya kita sepakati dulu ya berapa menit kita akan melakukan kegiatan ini. Jadi nantinya kita akan melakukan sekitar 25 menit. Oke, selanjutnya agar kegiatan ini berjalan dengan lancar dan efektif, alangkah baiknya kita perkenalan dulu. Boleh? Boleh Bu. Oke, baik. Sebelumnya Ibu ingin kalian memperkenalkan nama dengan tepuk tangan. Boleh? Boleh Bu. Oke, Ibu contohkan dulu ya. Ibu perkenalkan nama Ibu Aisyah. Hobi Ibu membaca. Nanti dilanjutkan dengan teman sebelah kanannya. Boleh? Boleh Bu. Nanti sama-sama tepuk tangan ya. Boleh Bu. Oke. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Elsa.
Kurang Bu kalau saya. Oh, kurang. Oke, baik. Ada nih kita melakukan permainan namanya nama berantai. Nah, jadi nanti teman di samping mengulang nama yang di sampingnya lagi. Seperti Ibu Aisyah. Tadi namanya Khalidah. Khalidah. Khalidah bisa mengulang nama ibu. Seterusnya seperti itu. Dari sini mulainya. Oh, tadi dari sini kan? Baik. Kita dari sini. Silakan. Ibu Aisyah Khalidah. Bu Aisyah Khalidah Syifa. Ibu Aisyah Khalidah Syifa Fitri. Ibu Aisyah Khalidah Syifa Fitri Nabila. Ibu Aisyah Khalidah Syifa Fitri Nabila Dwi. Ibu Aisyah Khalidah Syifa Fitri Nabila Dwi Elsa. Oke, ibu ulang ya. Khalidah, Nursifa, Fitri, Nabila, Bumi, dan Elsa. Oke, semuanya sudah saling mengenalkan? Sudah, Ibu. Baiklah anak semua, kita lanjutkan kegiatan kita yaitu nantinya anda semua boleh menyebutkan apa yang permasalahan yang anda alami, apa yang permasalahan yang anda bingungkan atau rasakan sekarang. Contohnya seperti ibu merasakan dulunya sekarang ini sulit nih mengatur waktu dalam belajar atau susah mengatur waktu dalam membagi tugas gitu. Oke. Ada yang sukarela untuk Saya Bu, baik Fitri? saya punya permasalahan. Ya, permasalahannya itu saya sering insecure Bu, karena saya sering bilang dulu sama teman-teman saya atau dekat saya. Jadi gimana sih Bu biar kita tuh ya biar kita tidak insecure terhadap perkataan orang lain, biar kita percaya diri gitu. Nah untuk itu saya butuh caranya buat solusi yang tepat untuk mengatasi masalah saya itu. Oke, Fitri permasalahan terkait insecure ya? Iya, Oke, ada yang lain lagi? Saya Bu. Yang bersifat Saya kurangnya kayak mengontrol waktu, kayak sering kayak lupa dengan waktu belajar gitu, karena nggak tersusun jadwal saya Bu, yang sepertinya contohkan dari gitu. masalah terkait waktu Iya, ya? jadi saya menanyakan kayak mana caranya bisa mengatur waktu dengan baik Bu. Bersifat terkait waktu ya? Saya Bu. Oke, tadi Elsa? Kamu bila dulu? Elsa? Saya lagi masalah bahasa Inggris Bu. Saya nggak suka mata pelajaran bahasa Inggris Bu. Saya paling malu Bu. Gimana Bu? Oke, Elsa terkait permasalahan kurang menyukai mata pelajaran bahasa Inggris. Bu, Ya? saya ini Bu, masalahnya sulit untuk mengatur waktu sama sendiri. Sulit mengatur waktu karena banyaknya tugas yang ada, jadi sering kececeran Bu. Oh, sering berjalan gitu. Oke, ada yang lain lagi? Dwi, Khalidah? Karena Bu, Oke, jadi saya nggak suka mata kuliah mata pelajaran kimia Bu. oke, Dwi kurang suka dengan mata pelajaran kimia. Terus saya nggak suka juga Bu sama ibunya Bu. Ibunya Gila gitu Bu. Dwi, sekarang Khalidah lagi? Kalau saya Bu, kalau saya HP Bu. Kayak Bu, kalau saya udah pegang HP itu kayak saya lupa untuk ngerjain tugas saya Bu, kayak kurang lebih kayak 16 sama 11. Saya kurang bisa mengatur waktu saya Bu. Kalau saya udah pegang HP itu Bu, jadi kayak malas gitu Bu mau buka aplikasi atau HP gitu Bu. Oke, jadi terkait handphone susah ngatur waktu juga. Baik, pada Anda semua tadi ada yang berpendapat nggak? Ibu permasalahan teman ini dulu yang harus kita bahas atau gimana? Bu, menurut saya permasalahan Fitri Bu. Boleh, tadi permasalahan itu terkait apa? Insecure, Bu. Oh ya, insecure. Iya Bu. Firman, Bu, Firman setuju? Iya, saya setuju juga Ibu. Karena setiap manusia Iya. itu kan pasti ada rasa insecure Iya Bu. di mata orang sih sempurna Bu, mungkin di mata kita sendiri kan kayak merasa insecure. Oke, rasa insecure.
ceritain terkait insecure seperti apa sih yang Fitri rasakan? Jadi pengalaman saya ya, kadang ini kayak dari saya besar gitu. Cuma di dulu saya sering ya Allah hari bilang saya boleh orang yang punya anak tiga, kalau mau saya masih gadis. Padahal saya udah berusaha buat diet, tapi kan untuk proses diet itu kan butuh waktu yang satu hari bisa turun sampai 10 kilo. Orang kan beranggapan kalau diet, udah diet aja, padahal diet tuh nggak semudah yang dibilang. Mungkin kalau mereka pun diet, kayaknya nggak bakal konsisten. Sementara godaan mahal itu kan banyak. Saya sudah berusaha untuk diet, untuk olahraga, tapi ya tidak mungkin orang kayak saya kan perlu diet tuh kurang lebih hampir 15 hari kan. Ya punya berapa kan ya, 15 hari tuh nggak turun. Jadi saya mikir, jadi terakhir saya nggak ada motivasi buat diet lagi karena nggak turun gitu. Terus saya berusaha untuk beli obat diet, coba menanamkan saya berbau diet, selalu saya beli, selalu saya ikut makan karena apa hingga saya akan obsesi untuk melakukan diet. Kadang saking produktif, kadang saya udah kurang makan yang bukan nggak wajar sih, cuma kayak yang biasa saya kan mah dan punya penyakit mah, tapi ya karena perut udah sakit, cuman tahan dulu gitu biar nunggu waktu makannya gitu. Jadi ya ini pertama karena omongan orang tadi ya, karena omongan orang jadi saya terobsesi diet. Ya mungkin karena salah satu manfaat dari diet itu adalah menjadi kesehatan itu kalau boleh saya tulis. Tapi kan saya juga butuh support dari orang-orang terdekat saya. Kenapa kamu tuh nggak bantu saya buat diet supaya berat badan saya itu turun? Tapi orang-orang hanya mengatakan kayak yang mereka tuh cuma mengolok-olok saya, tapi tidak memberikan solusi, cuma hanya berkata ya terakhir ya nggak ada solusi buat apa gitu, apa ayo kita diet bareng apa, tapi yang saya dapatkan itu cuma hanya cacian dan hinaan, bukan dari teman dekat atau orang tua saya. Saya sangat bersedih hati, saya sangat menarik diri untuk bersosialisasi, apalagi ketika saya pulang kampung, saya itu nggak mau bersosialisasi kali sama orang-orang yang ada di kampung saya itu kampung, karena memang orang-orang di kampung saya itu sangat kolot sekali, bisa jijik aja dulu suara-suara mereka itu. Yang pertama mereka itu nggak sadar diri dan sangat-sangat kampungan. Oke, baik. Tadi Fitri terkait masalah situ karena dikatain itu. Oke, dari teman-teman di sini dan sekalian, ada yang ingin bertanya nggak kepada Fitri terkait permasalahan tersebut? Ya, siapa yang ingin bertanya? Jadi sekarang ini mau nggak apa ya melakukan diet lagi atau gimana? Oh, saya masih tetap melakukan, cuman ya karena emang butuh waktu lama dan juga mengatur pola makan gitu. Dan saya tetap masih melakukan diet. Ya semoga saja ada hasilnya. Tadi kamu ada bilang tentang diet itu kan, jadi saya masih bingung gimana cara kamu diet saat ini. Untuk diet sekarang yang aku jalan itu aku diet pagi itu aku minum kapsul karena aku dulu pernah beli obat kapsul diet, jadi pagi itu aku cuma minum terus sembilan itu yang memang rendah kalori. Ya salah satu yang aku makan itu adalah roti gandum. Gandum yang bukan coklat, nanti yang penting yang roti gandum itu aja gitu. Terus sekitar jam 3 jam 2 aku kan makan nasi. Nanti jam sore setelah mau maghrib itu biasanya aku kadang minum jus dari jus tomat atau kayak gitu. Jadi itu ya memang butuh waktu yang lama kali sih buat berat badan.
diet? Kalau untuk masalah itu aku karena itu kan baru datang, jadi baru 3 hari yang lalu baru diumumkan. Karena emang butuh waktu juga sih, apalagi kan di situ tuh juga harus ada olahraga, defisit kalori, betul-betul harus diet tepat. Oke, mungkin ada yang ditanggapan pertanyaan? Musibah? Menurutmu obat diet yang mengkonsumsi efektif nggak untuk penurunan berat badan? Sebenarnya kalau dibilang efektif itu tergantung kita lagi, tergantung akunya lagi. Bisa nggak aku tuh pertama itu kan harus kalau kita mau makan obat diet itu nggak mungkin kan kalau kita pengen diet nih. Tapi kalau tentang karena ada obat diet berarti kita bisa makan seenaknya gitu semuanya itu kan, makan kayak biasa satu piring atau 2 sendok makan gitu kan. Jadi harus makan kita diatur gitu. Jadi selingan dari apa nih saat makan obat ini biar kayak misalnya tuh makanan yang udah makan tuh kayak seratnya itu dikunci gitu. Jadi aku lama kenyang udah makan terus gitu. Oke, teman-teman lain ada yang beri tanggapan atau pertanyaan? Saya mau nanya Bu, Oke, ya silakan. itu kan Fitri mengonsumsi itu apa namanya obat untuk diet. Berarti itu tiap hari itu Fitri masih teratur nggak makannya kayak 3 kali sehari gitu kalau atau enggak atau cuma 2 kali gitu. Oh, kalau untuk itu sekarang aku makannya cuma 2 kali kadang sehari. Sebenarnya aku sering makan buah, kadang makan ya 9 yang udah tahu gitu. Jadi sekali aja makan itu pun bukan nasi bukan nasi putih, memang nasi merah. Oke, teman-teman semua tadi sudah memberikan pertanyaan kepada Fitri ya terkait pertanyaan insecure yang Fitri alami. Boleh Elsa? Jadi kan tadi insecure itu kan. Menurutmu kalau mudah kurus, apakah mereka tidak apa namanya bilang lagi kalau gitu? Itu pasti selalu ada karena ini karena aku nggak bisa mengontrol orang, nggak bisa aku mengontrol orang mau berkata apa tentang aku. Semisal aku mau nanti berat badan untuk turun, pasti orang kayak gini kayak kok kamu kurus sekali, nah itu yang jadi masalah sama. Kadang kita tuh udah apa ya bahasanya kayak kita tuh udah berusaha nih, kadang orang kurus saya jadi kadang apalagi saya yang udah gitu. Kadang orang tuh terlalu apa ya, kadang orang tuh sebenarnya sepresi ini karena nggak ada omongan jadi kita yang kena ini. Padahal ya karena emang orang itu emang dasarnya nggak paham cara ngomongnya gimana, jadi ya mereka tuh nggak ngerti perasaan kita gimana. Kalau kita udah berusaha kan buat lihat apa gitu kan biar nggak insecure sama badan kita sendiri. Itu tadi ngomongnya kan menyakitkan. Kalau itu orangnya aku nggak bilang kayak tinggi apa melihat dari perbedaan seseorang yang nama juga manusia, kita kan nggak bisa mengontrol orang. Jadi aku sepertinya kayak jangan pernah buat dengerin omongan orang kalau rasanya jangan pernah jadi standar orang lain. Jadi lagi di sini. Oke, baik teman-teman semua. Setelah Fitri menceritakan tadi dan juga Anda sekarang sudah memberikan pertanyaan kepada Fitri, boleh nih Anda semua memberikan solusi kepada Fitri terkait insecure yang Fitri alami. Boleh? Sama aku. Oke, Pak. Solusinya Iya, kepada Fitri. kalau menurut saya supaya Fitri kayak insecure, jangan mendengarkan perkataan orang, jangan masukkan ke dalam hati orang. Itu kayak angin lalu. Jangan sampai dengan perkataan orang kita bisa jatuh gitu. Karena orang tuh mungkin ada iri atau gimana tentang diri kita walaupun udah kurus, gemuk, itu kayak datang untuk menjatuhkan kita juga bisa. Jadi jangan sampai kayak
memasukkan omongan orang itu ke dalam hati yang membuat kita tuh down gitu. Oke, simpan, kasih simpan lagi. Siapa duluan? Saya Nabila? Bu. Oh. Sip. Oke. Nabila. Saya terus sependapat sama Siva tadi dan Fitri juga tadi tahu sebenarnya kan dengan cara jangan dengar perkataan orang gitu kan, itu juga tahu kan, tapi walaupun susah gitu ya, menurut saya itu udah itu juga kita tahu caranya, cuman mungkin itunya tuh susah gitu. Menerimanya ya. Baik, Nabila, terima kasih. Kak Dwi. Iya Bu, sama Nabila dan Sinta Bu. Karena omongan manusia tuh Bu, kalau didengar tidak ada habisnya Bu. Pasti ada mencari kesalahan orang terus Bu. Karena manusia tuh kayak menjatuhkan mental kita Bu. Terus kita bisa juga kan Bu buat trauma juga Bu. Gitu. Ya Bu. Yang Lida. Saya juga sama seperti kawan-kawan yang lain Bu. Tapi kalau misal Fitri nih nanti kalau sama orang lain di depan Fitri kayak sikap Fitri kayak biasa aja gitu, kayak pura-pura nggak dengar gitu, biar kayak orang lain tuh nggak mau Fitri lagi gitu kan, kayaknya Fitri ini nggak bisa deh gitu dibuat kayak gini, biar orang tuh merasa kayak gitu kan, karena sikap kita kayak biasa aja gitu, jadi orang tuh nggak remeh kayak Fitri gitu. Terus gitu. Oke, maksudnya kalau jadi lebih ke cuek gitu ya, jangan cuek aja gitu. Oke, baik Lida. Elsa, ada yang Kalau menurut saya Bu, Fitri ini kan tadi udah tahu ya bagaimana cara supaya dia tidak insecure. Teman-teman juga sudah jelasin tadi karena tadi yang bilang. Menurut saya kata-kata negatif dari orang tua bisa kita jadikan motivasi buat diri kita kan menjadi lebih baik lagi. Seperti tadi Fitri kan gara orang mereka tuh Fitri jadi semangat untuk diet gitu kan. lebih ke jadikan hal negatif itu hal positif untuk motivasi dari diri tersebut ya. Oke. Baik, Anda semua tadi sudah memberikan saran ataupun solusi motivasi kepada si Fitri. Bagaimana Fitri? Saya menerima semuanya. Terima kasih banyak atas. Oke Fitri, gimana Fitri tanggapannya terkait motivasi yang diberikan teman-teman semua? Saya mungkin karena saya sensitif ya, jadi saya seharusnya mengikuti saya harus kayak saya ya mengabaikan perkataan orang yang diberikan apalagi fisik kan Bu. Dari saya bilang saya juga tidak bisa mengontrol omongan orang atau perkataan yang keluar dari orang lain. Jadi saya harus bisa menerima keadaan saya sekarang, tapi bukan menerima yang kayak gini-gini aja, tapi saya yang harus berubah. Terus sudah kata saya tadi, saya jangan juga memaksakan ceramah orang, tidak motivasi, jadi teman-teman yang lain juga jangan mudah insecure atau mudah merasa rendah diri karena kan itu anggap aja aku nganggur, tapi bukan berarti aku nganggur terus saya nggak budek gitu jadi manusia. Tapi saya juga harus berubah. Untuk berubahnya itu maksudnya yang lebih hal positif gitu. Dan saya juga harus berusaha untuk merenung perbuatan saya. Pertama itu mungkin karena orang kalau saya karena mungkin dari hal itu juga saya juga berpikir untuk kesehatan diri saya sendiri gitu. Seperti mungkin kita kalau misalnya berat badan saya bertambah gitu, mungkin lebih dari mungkin lebih stres, banyak kan mungkin gula darah saya juga tinggi atau penyakit diabetes, kemudian jantung, ginjal saya kali ya kena mungkin ya. Karena kan tubuh saya ini kan nggak apalagi kaki saya kan nggak kok buat menampung badan saya sebesar ini gitu. Jadi saya akhirnya takutnya nanti males-malesan, tapi saya sakit
orang-orang mengatakan hal seperti itu ya Bu ya, itu kan apa maksud positifnya Bu, walaupun cara penyampaian salah, tapi saya berusaha untuk berpikir positif thinking biar saya itu jangan mudah beranggapan terlalu negatif thinking lah pikiran saya gitu. Jadi saya harus juga memikirkan hal-hal positif lain atas perkataan. Oke, Fitri sendiri sudah menerima dan juga ingin berusaha untuk mengambil hikmah dari hal-hal negatif yang orang berikan itu menjadikan positif dan memotivasi bagi diri sendiri ya. Oke, terakhir nih, Ibu ingin kalian semua memberikan satu kata motivasi kepada Fitri nih, seperti Fitri jangan insecure gitu, atau Fitri Fitri jangan insecure gitu, atau juga boleh Fitri gemuk itu bukan hal yang menjijikan atau apa lain, boleh gitu, tapi dengan kata-kata kayak gini atau begini. Oke? Siap semua? Siap, Bu. Oke, dimulai dari siapa dulu nih? Saya nggak mau. Sebelah sini ada. Oke. Walida. Ada Fitri. Kalau dari saya, kata-kata motivasinya itu buat Fitri tetap semangat untuk menjalani program dietnya. Semoga usaha yang Fitri lakukan tidak sia-sia. Oke, tetap semangat kata Ya, Fitri. semangat. Dan Pastinya semangat Fitri untuk melakukan program program. Semangat Fit untuk program dietnya. Semoga gak insecure lagi ke depannya. Jangan dengarkan omongan orang. Jadi kasih untuk motivasi. Makasih Bu. Motivasi dan motivasi jangan insecure dan dengar omongan orang. Lanjut Nabila. Menurut saya, kata dari saya motivasi tetap konsisten lakukan dietnya apapun halangannya, rintangannya juga, karena juga saya sama seperti Fitri, tapi saya tetap konsisten walaupun perubahannya dikit. Oke, kata semangatnya Nabila. Ya, tetap konsisten. Oke, tetap konsisten dari Nabila. Dwi. Tetap semangat ikutin berdietnya. Terus jangan mendengarkan kata orang lain. Oke, semangat Dwi, jangan dengerin kata orang lain. Elsa. Kalau saya semangat Fit. Dan yuk, ayo kita diet bareng-bareng. Jadi Fitri sudah mendengarkan motivasi dari teman-teman nih. Gimana perasaan Fitri? Kalau senang banget sih Bu, Ya. karena dari banyak omongan orang ternyata tuh ada sih beberapa orang yang mensupport Fitri untuk diet, untuk selalu semangat dan mengenai insecure. Itu sangat senang. Oke, teman-teman semua sudah nampaknya sudah lebih bersemangat nih setelah memberikan motivasi kepada Fitri tadi ya kan? Iya, Bu. Sekarang mungkin kalian tuh lagi kayak apa gitu, kayak ngantuk atau lagi loyo-loyo gitu ya kan? Iya, Bu. Belum sangat Boleh nih kita lebih semangat lagi. Ada yang tahu lagi yang viral gitu nggak sih? Pak Gembo. Yang kagak? Ya, Bu. Oke. Tempo Bu. Ayo kita buka game gitu ya? Jadi tahu Bu. Berarti speaking gitu ya. Ya, speaking. Jadi nanti kan kalau Kak Gen itu apa tadi? Dwi contohkan Dwi. Ya, dia terus bilang Bu, singkat saja paham. Oke, singkat saja, paham kan? Jadi kita selipkan kata-kata motivasi untuk Fitri. Jadi tadi singkat saja, paham. Di tengah-tengah itu kita selipkan singkat saja, jangan dengar omongan orang lain, paham. Gimana? Setuju? Setuju, Bu. Oke, sama-sama kita bilang ya. 1, 2, 3. Singkat saja, jangan dengarkan omongan orang lain, paham. Oke, kita ulang lagi biar kompak ya. 1, 2, 3. Singkat saja, jangan dengerin omongan orang lain, paham. Oke.
kesan setelah kita mengikuti kegiatan ini. Boleh ada yang mau buat? Ini ya. Oke, Nabila silakan. Pesan saya setelah mengikuti kegiatan konseling kelompok ini, saya sangat senang. Terus pesannya kegiatan konseling ini tetap berlanjut untuk kedepannya dan berhenti di sini saja supaya teman-teman yang lain juga dapat merasakan bagaimana konseling kelompok ini. Baik, Nabila. Silakan Budi. Kesan saya senang kok mengikuti konseling kelompok ini, bisa mengetahui permasalahan pribadi orang gitu, tapi kita tetap menjaga rahasianya Bu. Terus pesan saya semoga konseling kelompok ini tidak berhenti di sini saja Bu, akan berlanjut agar kita bisa mengatasi permasalahan tentang anggota kelompok kita Bu. Baik, Budi. Nanti tadi, Walida. Kalau dari saya itu pesan itu menyenangkan karena kita dapat membantu atau memberikan saran kepada permasalahan yang sedang dialami kita. Itu pesannya, semoga bimbingan konseling kelompok ini kedepannya lebih aktif lagi, terus lebih sekolah lagi lah begitu. Oke, dari sekolah lagi. Dia mau? Nusipa? Selesai Bu. Oke, Nusipa silakan. Kalau kesan saya itu senang karena dapat memberi dukungan kepada teman-teman yang ada kesalahannya Bu. Terus kalau pesannya semoga kedepannya kita bisa melakukan konseling kelompok ini lagi. Ya, baik, Nusipa lagi. Tadi Elsa? Tunggu. Kalau pesan saya sih sebenarnya Bu bisa mengikuti kegiatan kelompok ini, jadi kita tahu nih pendapat teman-teman terkait permasalahan CPT dan solusinya kan banyak Bu dari teman-teman. Kalau pesan saya sih kalau Ibu ngadain ini lagi, undang saya Bu. Oke, ngadain lagi undang si Elsa Iya. dan teman-teman lainnya ya. Oke, terakhir Fitri nih. Boleh Fitri kasih kesan-kesannya? Kesan saya karena itu sangat menyenangkan Ibu. Saya bisa bercerita di sini tentang masalah saya, tetapi di sini bisa dirahasiakan semua permasalahannya, tidak ada unsur kebocoran gitu Bu. Terus kemudian saya juga mendapatkan solusi dari teman-teman semua dan juga motivasi supaya saya tetap bisa konsisten buat dietnya dan tidak mudah insecure terhadap orang lain. Terus pesan saya semoga konseling kelompok ini bisa berlanjut ke depannya dan saya berharap bisa mengajak saya lagi untuk melakukan konseling ini. Anda semua semangat mengatakan kesan-kesannya dan Ibu harap Anda semua dapat kita berjumpa kembali lagi ya, dan juga mengambil hal positif dari yang telah kita lakukan dengan konseling kelompok pada kali ini. Baik, juga Ibu mengucapkan terima kasih kepada Anda semua karena sudah berpartisipasi dan juga terbuka dalam melakukan konseling kelompok ini. Dan Ibu harap setelah kita melakukan kegiatan ini, hal-hal yang bersifat pribadi ataupun yang tidak bisa kita ceritakan kepada orang lain cukup sampai di sini saja ya. Cukup kita aja yang tahu kan gitu. Baik, sebelum kita tutup, Ibu ingin ada yang mau memimpin doa? Baik, Fitri, silakan. Untuk penutupan konseling kelompok kita, semoga bermanfaat dan sampai Allah. Mari kita ikuti dengan membacakan doa. Terima kasih Anda semua.
wabarakatuh. Baik, terima kasih semua. Baik, silakan Bapak Ibu